yang sudah termasuk kena virus hubud dunia, yaitu ia tidak peduli apakah yang dia makan itu halal atau haram. Maka ketika seseorang sudah tidak peduli lagi dengan apa yang dia makan, ketika seseorang sudah tidak peduli dengan apa yang dia nafkahkan kepada keluarganya, maka dia termasuk orang yang hubud dunia, orang yang cinta dunia. Kehidupannya hanya diabdikan untuk dunia. Padahal ketika sesuap saja kita memberikan nafkah kepada anak istri kita ada barang yang haram, maka dampaknya luar biasa. Anak bisa menjadi bandel dan lain sebagainya, itu karena kita salah menyuapkan kepada mereka, kepada anak istri kita. Contoh saja, apa yang terjadi ketika seorang koruptor, katakanlah. Seorang koruptor itu kehidupannya, jangan salah Bapak Ibu semua, mungkin dari segi harta luar biasa banyaknya, tapi terkadang dia bingung bagaimana dia menyembunyikan hartanya. Akhirnya apa? Karena mereka menyuapi keluarganya, anak istrinya dengan barang yang haram, akhirnya anaknya masuk penjara, narkoba dan lain sebagainya. Anak perempuannya bisa hamil di luar nikah dan sebagainya, istrinya selingkuh. Itu adalah akibat apa? Akibat dari rezeki yang kita suapkan kepada anak istri kita adalah rezeki yang tidak halal. Maka tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang kepala keluarga itu luar biasa berat Bapak Ibu. Karena apa? Bukan hanya sekedar tanggung jawab kita di dunia, namun jauh di akhirat sana. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi bukan hanya sekedar kita memberi makan anak kita, menyekolahkan anak kita, memberi nafkah istri kita, namun bagaimana menjaga anak-anak kita dan keluarga kita ini dari sengatan api neraka. Luar biasa berat bagi kita, terutama bagi Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan kita semua bisa termasuk menjadi orang-orang yang bisa menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang selanjutnya ciri ketika kita sudah masuk ke jebakan dunia adalah atas nama kewajiban dia mencari makan atau nafkah, menenggelamkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Hatinya mati berhubungan dengan kewajibannya sebagai hamba untuk beribadah kepada Allah. Jadi atas nama mencari nafkah, atas nama keluarga dan lain sebagainya, dia melupakan, pokoknya fokusnya hanya satu, saya hanya ingin membahagiakan keluarga. Dengan cara apa? Mengeruk harta sebanyak-banyaknya. Padahal yang namanya kebahagiaan itu belum tentu berasal dari harta. Tapi kadang manusia mengejar itu dan melupakan kewajiban-kewajiban yang lain. Terutama yang dia abaikan adalah kewajibannya sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk, sebagai hamba, yang tujuan hidupnya sebenarnya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah diabaikan semuanya karena apa? Demi satu yang namanya dunia. Demi kebahagiaan dunia. Padahal Bapak Ibu, yang namanya kebahagiaan dunia itu berapa tahun sih? Ketika usia 60 sampai 70 tahun itu hanya sampai 70 tahun loh Pak. Hanya sampai 70 tahun. Kita bisa mengorbankan segalanya. Terkadang kita mengorbankan segala hanya untuk yang sedikit itu. Monggo, mari kita sadari, mari kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita resapi, introspeksi sejauh mana perjalanan hidup kita itu dari akil balik sampai dengan saat ini. Apakah bau-bau dunia itu masih melekat pada kita? Maka ketika itu masih melekat dalam diri kita, monggo sadar, mari kita sadari semua. Mari saatnya kita menundukkan hati dan kepala, terutama bagi kita yang sudah di usia 40 ke atas.